Baik, selamat malam. Kali ini dalam tugas UAS saya akan menjelaskan tentang pasar falas, perusahaan multinasional, dan produksi antar negara. Pasar falas adalah pasar global di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Ini adalah pasar terbesar dan paling likuid di dunia, dengan volume perdagangan harian mencapai triliunan dolar. Perdagangan di pasar falas dilakukan oleh berbagai peserta, termasuk bank-bank besar, institusi keuangan, perusahaan multinasional, investor, individual, dan pemerintah. Adapun beberapa karakteristik penting dari pasar falas adalah: 1. Pasangan mata uang. Di pasar falas, mata uang diperdagangkan dalam pasangan, misalnya euro dengan US dollar, US dollar dengan Japanese yen, dan lain-lain. Ketika Anda melakukan perdagangan di pasar falas, Anda secara efektif membeli satu mata uang dan menjual yang lain. Faktor yang mempengaruhi harga mata uang adalah berbagai faktor, termasuk suku bunga, pertumbuhan ekonomi, inflasi, stabilitas politik, dan sentimen pasar. Pergerakan harga mata uang sangat cepat dan dipengaruhi oleh berita dan peristiwa global. Yang ketiga adalah leverage dan volatilitas. Maksudnya apa? Bahwa pasar falas memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, tetapi juga tingkat risiko yang tinggi. Dengan menggunakan leverage, pedagang dapat mengendalikan posisi yang jauh lebih besar daripada modal yang mereka miliki. Ini dapat mengendalikan posisi yang lebih besar daripada modal yang mereka miliki. Ini dapat menyebabkan keuntungan yang cepat, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian besar. Yang keempat adalah pasar itu sendiri. Pasar yang beroperasi 24 jam 5 hari kerja. Pasar falas beroperasi hanya 24 jam dan 5 hari kerja dalam seminggu, karena selalu ada pasar yang aktif di beberapa zona waktu di seluruh dunia. Itu adalah tentang falas, pasar falas. Kemudian saya akan menerangkan tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi dan memiliki kegiatan bisnis di lebih dari satu negara. Pasar multinasional beroperasi di pasar global dan memiliki anak perusahaan, cabang atau unit bisnis di berbagai negara. Mereka terlibat dalam kegiatan seperti produksi, penjualan, pemasaran, dan distribusi produk dan jasa di pasar internasional. Apa sih karakteristik perusahaan multinasional? Yang pertama adalah global presence. Perusahaan multinasional memiliki kehadiran global yang luas dengan kantor dan fasilitas di berbagai negara. Yang kedua apa? Skala ekonomi. Perusahaan multinasional dapat mengoptimalkan produksi dan distribusi melalui ekonomi. Skala ekonomi ini mereka bisa mengurangi biaya produksi dengan memproduksi dalam jumlah besar. Karena memproduksi dalam jumlah besar, maka biaya produksi bisa mengecil. Kemudian yang ketiga adalah transfer teknologi dan pengetahuan. Perusahaan multinasional dapat mentransfer teknologi, pengetahuan, dan keterampilan dari satu negara ke negara lainnya, dikarenakan memiliki beberapa perusahaan cabang. Kemudian yang keempat adalah diversifikasi risiko. Dengan beroperasi di beberapa negara, perusahaan multinasional dapat mengurangi risiko dari fluktuasi pasar dan juga perubahan kondisi ekonomi di satu negara. Itulah dia resume tentang perusahaan multinasional. Kemudian yang terakhir adalah produksi antar negara. Apa sih produksi antar negara ataupun dikenal dengan international production? Produksi antar negara adalah kegiatan produksi barang dan jasa oleh perusahaan di satu negara untuk dijual di pasar internasional. Hal ini dapat melibatkan produksi barang di negara asal perusahaan dan kemudian diekspor ke negara lain.
atau perusahaan dapat memutuskan untuk memproduksi barang secara lokal di negara lain ataupun investasi langsung. Kira-kira apa ya manfaat produksi antar negara ini? Yang pertama adalah akses ke pasar baru. Produksi antar negara memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dan mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Yang kedua, mengurangi biaya produksi. Kenapa? Beberapa negara mungkin mengeluarkan biaya produksi yang lebih rendah atau keuntungan fiskal tertentu bagi perusahaan yang dapat mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah ketahanan pasar global. Dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan dapat mengurangi risiko dari fluktuasi pasar dan perubahan kondisi ekonomi di satu negara. Kemudian yang terakhir adalah mengoptimalkan sumber daya tentunya. Kenapa? Karena produksi antar negara memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di berbagai negara. Namun, produksi antar negara juga menghadapi tantangan, termasuk perbedaan regulasi, bahasa, budaya, dan perbedaan lainnya yang perlu dikelola dengan baik oleh perusahaan untuk mencapai keberhasilan di pasar internasional. Baik, itu saja penjelasan saya tentang 3 poin di atas, yaitu tentang pasar falas, kemudian perusahaan multinasional, dan yang terakhir adalah profit antar negara. Video ini dibuat untuk sebagai tugas akhir semester mata kuliah teori ekspor impor. Terima kasih. Salam sejahtera.